Oke guys, welcome back to Gnosis dalam pembahasan alur cerita Donghua baru The Dragon Spirit episode ketiga. Nah, di episode sebelumnya Istana Laut Timur luluh lantah oleh serangan pasukan alam naga langit dan harapan seolah pupus. Namun di saat genting Aushu akhirnya tiba untuk menantang sang jenderal iblis Bintang Tianyong seorang diri. Nah, di episode kali ini pertarungan mereka akan mencapai puncaknya di mana Aushu yang awalnya terdesak akan mendapatkan bantuan tak terduga dari sang naga kuno. Saksikan kebangkitan kekuatan legendaris petir langit ke-9 yang akan mengubah Aushu menjadi pahlawan dan membakar musuhnya hingga menjadi abu. Tanpa lama-lama, di tengah gempuran pasukan alam naga langit yang meluluh lantahkan Istana Laut Timur, Aushu muncul secara tiba-tiba dengan tingkat percaya diri yang membara langsung menantang Bintang Tianyong dengan seruang bahwa lawannya itu terlalu banyak gaya dan akan segera ia habisi. Berbekal senjata kayu baja dan semangat juang untuk menjadi pahlawan bagi rakyatnya, Aushu berduel dengan lincah. Setiap gerakannya diiringi energi petir merah yang menyambar-nyambar, membuatnya beberapa langkah lebih cepat dari lawannya yang perkasa. Dengan sebuah tipu muslihat cerdas, Aushu berpura-pura menerjang dari atas, memaksa Bintang Tianyong berlindung sebelum memutar tubuhnya di udara dan mendaratkan tendangan naga terbang yang telak tepat di bagian vital sang antek. Bayangan gelap membuatnya lumpuh kesakitan. Rasa sakit yang menjalar membuat Bintang Tianyong menggeram marah, menyebut Aushu sebagai binatang rendahan sebelum melepaskan seluruh energi iblisnya yang terpendam. Aura keunguan yang pekat meledak dari tubuhnya mengubahnya menjadi pejuang mengerikan yang menggenggam sepasang kapak iblis ganda. Dalam wujud barunya, Bintang Tianyong mendominasi pertarungan. Setiap ayunan kapaknya berhasil menghempaskan Aushu yang kini terdesak. Aushu yang sudah merasa cukup bermain-main kini harus berjuang keras hanya untuk menangkis serangan-serangan brutal itu, menyadari pertarungan ini tidak lagi seimbang antara tekad dan kekuatan kegelapan murni. Tepat ketika salah satu kapak iblis hendak menebas tubuh Aushu, sebuah keajaiban turun dari langit. Formasi sihir raksasa muncul di angkasa memancarkan petir kemerahan yang dahsyat. Lalu sebuah sambaran petir surgawi menghantam Bintang Tianyong, melemparkannya jauh dan menyelamatkan nyawa Aushu di detik terakhir. Sang pangeran naga langsung menyadari bahwa ini adalah bantuan dari naga kuno yang akhirnya turun tangan untuk membantunya. Merasa mendapat dukungan, Aushu menyatakan bahwa kini adalah gilirannya untuk membalas. Tubuhnya mulai diselimuti oleh kekuatan petir langit ke-9 yang legendaris. Dengan kekuatan baru yang mengalir deras, Aushu kini memburu Bintang Tianyong dengan sambaran petir yang ganas di setiap langkahnya, membuat lawannya kesulitan mencari pijakan. Bintang Tianyong yang congkak masih sempat menertawakan Aushu, meremehkan kemampuannya yang dianggapnya hanya sebatas itu saja. Sebuah kesalahan fatal yang memancing amarah Aushu lebih dalam. Sebagai balasan, Aushu menghantamkan pisaunya ke tanah, menyalurkan seluruh energi petir langit ke-9 untuk menciptakan pusaran petir raksasa yang mengepung Bintang Tianyong, membuat paman ketiga dan para prajurit Laut Timur terbelalak tak percaya melihat kekuatan sang pangeran yang begitu luar biasa. Dengan teriakan yang menggema, Aushu memanggil jurus pamungkasnya yaitu petir langit ke-9, dan seketika itu juga sesosok naga dewa agung muncul dari tengah formasi di langit lalu menyalurkan petir merah yang luar biasa dahsyat langsung ke tubuh Bintang Tianyong. Jeritan kesakitan yang memekakkan telinga terdengar saat tubuhnya terbakar dalam bencana petir surgawi itu. Ketika kobaran api petir akhirnya mereda, yang tersisa hanyalah tubuh Bintang Tianyong yang hangus terbakar, berdiri kaku sebelum hancur menjadi abu dengan satu sentuhan ringan dari Aushu yang dengan santai menyuruh arwahnya untuk segera bereinkarnasi. Kejadian itu membuat paman ketiga dan seluruh prajurit Laut Timur terpana. Mereka tidak percaya baru saja menyaksikan kekuatan petir langit ke-9 yang legendaris, sebuah pencapaian yang bahkan Raja Naga pun belum tentu bisa meraihnya. Di dalam hatinya Aushu tertawa kecil, tahu bahwa semua orang pasti terpesona pandanya, sambil mengakui bahwa semua ini bisa terjadi berkat bantuan diam-diam dari naga kuno. Sementara itu dari atas benteng, Awilong yang menjadi saksi juga ikut terkejut melihat Tuan Bintang Tianyong yang diandalkannya bisa dikalahkan dengan cara sedahsyat itu.
Tanpa jeda, Aoshu segera memerintahkan seluruh pasukan sekutunya yang tak terduga, kawanan burung Garuda raksasa pimpinan Yi Wanci, untuk membersihkan sisa-sisa pasukan musuh dari alam naga langit. Yi Wanci yang gagah memimpin serangan menembakkan panah emas dari bulu sayapnya dan berubah menjadi wujud raksasa yang menginjak-injak musuh dengan mudah. Bersama Aoling yang menungganginya, mereka bekerja sama dengan sempurna, melepaskan jurus angin beliung penebas naga yang menggulung bersih para prajurit alam naga langit yang tersisa, menunjukkan kekuatan aliansi yang menakutkan. Dari benteng pertahanannya, Aoyilong hanya bisa menatap nanar dengan kebingungan, tidak mengerti bagaimana musuh alami klan naga bisa begitu patuh pada perintah Aoshu. Kelengahannya harus dibayar mahal saat pasukan Garuda lain menembakkan bola-bola api ke arah benteng, membuatnya terjatuh dari posisinya. Seekor Garuda raksasa dengan cepat menyambarnya, mencengkram tubuh yang tak berdaya, lalu melemparkannya dengan kasar ke tengah medan perang yang kacau balau, tepat di hadapan sang pangeran yang telah menunggunya. Aoshu mendekati Aoyilong yang terkapar, hampir lupa bahwa masih ada satu lagi pengkhianat yang harus ia bunuh untuk membalaskan dendam ayahnya. Aoyilong yang pengecut mencoba mengancam dengan nama Tuan Kegelapan, namun Aoshu sudah tidak peduli. Dengan tatapan dingin, Aoshu menyatakan meskipun ia tidak begitu menyukai ayahnya, ia jauh lebih tidak suka melihat pembunuhnya masih hidup. Tanpa basa-basi lagi, ia menusukkan aja, menciptakan lubang menganga di perut Aoyilong dan mengakhiri hidup sang pengkhianat seketika itu juga. Setelah pertempuran usai, Yi Wanci dan Aoyilong segera bergabung kembali dengan Aoshu. Aoling dengan bangga memuji keberhasilan Aoshu, sementara Aoshu sendiri justru terkejut melihat tanduk naga baru Aoling yang ternyata dibuatkan oleh Yi Wanci. Momen reuni mereka diisi canda ringan. Meskipun Aoshu sempat mengeluh karena mereka datang terlambat, ia tetap berterima kasih atas bantuan pasukan Garuda yang membuat musuh lari terbirit-birit. Aoshu juga sempat menceritakan peran penting naga kuno yang membantunya menyingkirkan bintang Tianyong di saat kritis. 干脆直接邀请他老人家下来吧。古龙，他出。没错。 Para prajurit Laut Timur merayakan kemenangan mereka dengan gegap gembita. Panji perang musuh diturunkan dan sisa-sisa pasukan alam naga langit ditawan. Paman ketiga menyatakan bahwa Aoshu telah menyelamatkan kaum naga dari kegelapan dan semua prajurit serentak meneriakkan nama Aoshu sebagai pahlawan mereka. Di tengah euforia itu, Aoshu teringat akan kakaknya Aojio dan menanyakan keberadaannya. Seorang tawanan mengungkapkan bahwa Aojio terakhir kali bersama dengan Putri Laut Utara, kemungkinan besar dibawa menuju ke sana untuk mencari perlindungan. Tepat saat Aoshu hendak berangkat menuju Laut Utara, sesosok figur tua yang sangat familiar muncul, yaitu nenek buyutnya. Dengan gaya khasnya, sang nenek buyut yang sudah pikun langsung mengomeli karena lama tidak berkunjung, namun salah memanggilnya Aojio. Dengan penuh kasih sayang yang lucu, nenek buyut memaksa Aoshu mengenakan syal rajutan yang ia buat untuk Aojio, membuat semua orang di sekitarnya tertawa. Paman ketiga hanya bisa tersenyum melihat tingkah sang tetua yang ternyata baik-baik saja dan hanya fokus merajut selama invasi berlangsung. Nenek buyutnya yang pikun kemudian dengan bangga menyatakan ingin memberikan senjata ilahi terkuat kepada Aojio yang dikiranya baru menjadi raja. Setelah bercerita singkat tentang romansa masa mudanya dengan naga kuno, ia mengeluarkan senjata tersebut, tombak dua naga pembunuh dewa yang ternyata adalah seekor ikan kering raksasa. Aoshu yang terharu saat neneknya berpesan agar ia mengingatkan Aoshu untuk menemuinya karena rindu, akhirnya berpamitan. Ia menitipkan sang nenek pada paman ketiga sebelum berubah menjadi naga dan terbang menuju Laut Utara dengan tekad menyatukan kembali keluarganya. Jauh di istana naga Laut Utara yang bersalju, Aojio yang kini buta merasakan kegelisahan saat bayangan naga merah jahat muncul dalam pikirannya, sebuah mimpi buruk yang semakin sering menghantuinya sejak ia kehilangan penglihatan. Aobing yang setia menemaninya mencoba menenangkan, namun Aojio diliputi keputusasaan, merasa gagal sebagai raja baru yang terluka parah di saat klannya diambang kehancuran. Untuk menghibur dan memulihkan kekuatannya, Aobing dengan tulus memberikan roh naga es miliknya melalui
penyatuan fisik, sebuah pengorbanan suci yang menunjukkan kedalaman cinta sang putri. 公主， 不要负我。 Setelah penyatuan itu, Mona Suo, ibu kandung Aujio yang telah lama menghilang, muncul di hadapannya. Dengan sikap dingin ia menyatakan menyelamatkan Aujio hanya karena ada darahnya yang mengalir di tubuh putranya itu, bukan karena ikatan keluarga. Mona Suo kemudian memanggil Tian Yuso, sahabat lama Aujio yang dihidupkan kembali namun kehilangan ingatan, untuk mengembalikan pedang Raja Naga. Pedang itu kini telah diperkuat dan Aujio menyentuhnya. Aura keemasan yang dahsyat mengalir ke dalam tubuhnya, memulihkan sebagian besar kekuatannya sebagai Raja Naga. Sementara itu di Istana Naga Laut Barat yang telah ditaklukkan, Niza sang dewa api merah duduk dengan angkuh di singgasananya sambil menyerap roh naga milik raja yang telah ia kalahkan. Ia merasa kekuatan roh naga itu tidak seberapa, lalu kemarahannya meledak saat para anteknya melaporkan bahwa Aujio, target utamanya, berhasil kabur. Dengan energi dewa yang menekan, ia menuntut alasan untuk tidak membunuh mereka, hingga akhirnya para antek itu mengungkapkan bahwa Aujio dibawa ke Laut Utara oleh sang putri. Informasi ini membuat Niza memerintahkan Bintang Tianggang untuk membantu invasi Raja Laut Selatan ke Laut Utara. 给我铲平北海！ Di perbatasan Laut Utara, pasukan Harimau Laut Selatan yang dipimpin oleh Raja Aule telah bersiap untuk menyerbu. Aule dengan nada merendahkan mencoba membujuk keponakannya Aubing untuk menyerah dan bergabung dengan bayangan kegelapan demi keselamatannya. Namun Aubing dengan tegas menolak ajakan pengkhianatan itu, merasa diremehkan. Aule yang murka tidak punya pilihan lain selain memerintahkan pasukannya untuk memulai serangan besar-besaran, dan pertempuran untuk memperebutkan benteng terakhir kaum naga pun tak terhindarkan. Sebuah kilas balik membawa kita ke masa lalu Istana Laut Timur, di mana Raja Aoguang terlihat sedang menggoda seorang pelayan muda di singgasananya. Tepat pada saat itu Ratu Monusu muncul dan menyaksikan perselingkuhan suaminya dengan mata kepalanya sendiri. Muak dan merasa tidak dihargai, Mona Suo dengan dingin menyatakan bahwa hubungan mereka sebagai suami istri telah berakhir. Sebelum pergi dengan satu jentikan jari, ia mengubah pelayan muda itu menjadi patung es, meninggalkan Aoguang yang terduduk lemas ketakutan. Di luar istana, Aoshu dan Aujio muda melihat ibu mereka berjalan pergi meninggalkan mereka. Mona Suo hanya berpesan agar mereka belajar menjadi kuat karena ia akan pergi mencari kehidupannya sendiri. Aoshu kecil yang menangis histeris mencoba berlari mengejar ibunya, memanggil-manggil dengan pilu, namun Aujio menahannya. Mona Suo terus berjalan tanpa pernah menoleh ke belakang, meninggalkan luka mendalam di hati kedua pangeran naga muda yang ditinggalkan selamanya oleh ibu mereka. Gila guys, kalian tahu nggak Mona Suo itu siapa? Wah edan lah, pokoknya tungguin cerita selanjutnya ya. Itu kalian kalau nanti bakal tahu Mona Suo itu siapa, wah gila lah, pokoknya seru banget sumpah.